Ada satu alasan kenapa sebagian orang hidupnya terus berkembang, sementara sebagian yang lain tetap berada di tempat yang sama. Yang mengejutkan, perbedaannya seringkali bukan karena mereka lebih pintar, bukan karena mereka lebih berbakat, dan bahkan bukan karena mereka bekerja lebih keras. Perbedaannya ada pada kebiasaan-kebiasaan kecil yang mereka lakukan setiap hari. Masalahnya, kebiasaan ini tidak terasa berbahaya, tidak membuat hidupmu langsung hancur, tidak membuat rekeningmu tiba-tiba kosong, tidak membuat kariermu langsung gagal. Justru karena terlihat biasa, banyak orang terus melakukannya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi bulan. Sampai suatu saat mereka bertanya, kenapa hidupku tidak berubah? Padahal jawabannya mungkin sudah ada di dalam rutinitas yang mereka jalani setiap hari. Dan yang lebih mengejutkan lagi, besar kemungkinan kamu juga sedang melakukannya. Dalam video ini, kita akan membahas 5 kebiasaan yang diam-diam menghambat kesuksesanmu, bukan berdasarkan opini, tetapi berdasarkan cara kerja otak, psikologi perilaku, dan fenomena yang benar-benar terjadi di kehidupan modern. Dan saya ingin kamu menonton sampai akhir. Karena kebiasaan terakhir, menurut saya adalah yang paling berbahaya. Bukan karena paling sulit dihentikan, tetapi karena hampir tidak pernah dianggap sebagai masalah. Padahal, kebiasaan itulah yang sering menjadi pembeda antara orang yang terus berkembang dan orang yang hidupnya tidak pernah benar-benar berubah. Mari kita mulai. Kebiasaan pertama adalah selalu menunggu waktu yang tepat. Ada satu kalimat yang terdengar sangat masuk akal. Mungkin kamu juga pernah mengucapkannya. Nanti kalau sudah siap. Nanti kalau pekerjaanku lebih stabil. Nanti kalau uangku sudah cukup. Nanti kalau waktunya lebih longgar. Nanti kalau... Masalahnya, kata nanti adalah tempat di mana banyak mimpi akhirnya mati. Karena kenyataannya, kita sering mengira bahwa tindakan harus menunggu rasa siap. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya. Rasa siap seringkali muncul setelah kita mulai bertindak. Bayangkan seseorang yang ingin belajar berbicara di depan umum. Apakah dia akan percaya diri sebelum naik ke panggung? Belum tentu. Justru rasa percaya diri itu dibangun setelah berkali-kali mencoba. Orang yang ingin membangun bisnis tidak pernah benar-benar tahu semua jawabannya. Sejak hari pertama, orang yang membuat channel YouTube tidak langsung menjadi kreator yang hebat di video pertama. Mereka belajar karena berani memulai, bukan karena sudah merasa siap. Dalam psikologi perilaku, ada satu pola yang sering ditemukan. Semakin lama seseorang menunggu kepastian, semakin besar rasa takut yang ia rasakan. Karena otak mulai membayangkan berbagai kemungkinan buruk. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau ditolak? Bagaimana kalau aku tidak cukup bagus? Dan tanpa sadar, ketakutan itu tumbuh lebih cepat daripada keberanian untuk bertindak. Akhirnya, yang ditunda bukan hanya satu pekerjaan, tetapi masa depan. Ironisnya, orang yang terlihat paling berani bukanlah orang yang tidak takut. Mereka juga takut. Bedanya, mereka tidak menjadikan rasa takut sebagai syarat untuk bergerak. Mereka memahami satu hal. Kejelasan bukan hadiah yang diberikan sebelum kita berjalan. Kejelasan adalah sesuatu yang muncul ketika kita sudah mulai melangkah. Jadi kalau hari ini kamu masih terus menunggu waktu yang tepat, mungkin masalahnya bukan karena waktunya belum datang. Mungkin kamu hanya sedang menunggu sesuatu yang memang tidak akan pernah datang. Namun, katakanlah hari ini kamu akhirnya memberanikan diri untuk memulai, kamu mulai belajar, mulai berolahraga, mulai membangun bisnis, atau bahkan mulai mengejar impian yang selama ini kamu tunda. Apakah itu berarti perjalananmu akan menjadi mudah? Belum tentu. Karena setelah seseorang berhasil mengalahkan rasa takut untuk memulai, biasanya muncul musuh yang jauh lebih sering membuat orang menyerah. Musuh itu bukan kegagalan, bukan juga kurangnya kemampuan, melainkan keinginan untuk selalu merasa nyaman. Kebiasaan kedua adalah terjebak di zona nyaman. Ada satu alasan kenapa banyak orang berhenti di tengah jalan. Bukan karena mereka kehabisan kemampuan, bukan karena mereka tidak punya mimpi, tetapi karena setiap hari, mereka tanpa sadar memilih jalan yang paling mudah. Mereka memilih rebahan daripada berolahraga, memilih scrolling daripada belajar, memilih menunda daripada memulai. Sekilas, semuanya terlihat sepele. Toh hanya sekali, hanya hari ini. Masalahnya, keputusan-keputusan kecil itulah yang perlahan membentuk hidup kita. Tanpa sadar, kita mulai terbiasa memilih kenyamanan. Dan ketika kenyamanan menjadi kebiasaan, tantangan mulai terasa seperti ancaman. Mungkin selama ini kamu berpikir,
Alasan terbesar orang gagal adalah karena mereka malas. Padahal, dalam banyak kasus, itu tidak benar. Masalahnya jauh lebih dalam. Otak manusia memang dirancang untuk bertahan hidup, bukan untuk membuat kita sukses. Tugas utamanya adalah menghemat energi, menghindari risiko, dan mencari jalan yang paling aman. Itulah kenapa rebahan selalu terasa lebih mudah daripada olahraga. Scrolling terasa lebih menyenangkan daripada membaca buku. Menonton terasa lebih nyaman daripada berkarya. Karena semua pilihan itu membutuhkan energi yang jauh lebih sedikit, sayangnya, apa yang membuat kita nyaman hari ini seringkali mengorbankan masa depan kita. Semakin sering kamu memilih kenyamanan, semakin kecil kemampuanmu menghadapi tantangan. Dan semakin kecil kemampuanmu menghadapi tantangan, semakin sulit hidupmu berkembang. Orang yang berhasil bukan karena mereka selalu termotivasi. Mereka berhasil karena mampu melakukan sesuatu, bahkan ketika mereka sedang tidak ingin melakukannya. Mereka tetap belajar saat bosan, tetap bekerja saat lelah, tetap mencoba saat takut. Bukan karena mereka berbeda, tetapi karena mereka berhenti menjadikan kenyamanan sebagai kompas hidup. Coba renungkan sebentar. Berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang benar-benar kamu ambil karena itu baik untuk masa depanmu, dan berapa banyak yang sebenarnya hanya dipilih karena terasa lebih nyaman hari ini? Karena bisa jadi, hal terbesar yang menghambat kesuksesanmu bukan kurangnya kemampuan, melainkan kebiasaanmu yang selalu memilih kenyamanan daripada pertumbuhan. Kebiasaan KETIGA adalah merasa sibuk tapi tidak bergerak. Pernah tidak? Di akhir hari kamu merasa sangat lelah. Seharian rasanya sibuk. Banyak hal yang dikerjakan, tapi ketika malam tiba, kamu bertanya, sebenarnya hari ini aku berhasil menyelesaikan apa? Ironisnya, inilah yang dialami banyak orang. Mereka tidak kekurangan aktivitas. Mereka hanya kekurangan kemajuan. Dalam psikologi, ada istilah productive procrastination, yaitu ketika kita menunda pekerjaan yang paling penting dengan melakukan pekerjaan lain yang terasa produktif. Misalnya, kamu ingin membuat konten, tapi malah menghabiskan waktu menonton video tentang cara membuat konten. Kamu ingin mulai olahraga, tapi malah sibuk mencari program olahraga terbaik. Kamu ingin menulis, tapi malah sibuk merapikan meja kerja. Semuanya terasa produktif, padahal kamu belum benar-benar bergerak. Kesibukan memang membuat kita merasa sedang maju, tetapi kenyataannya, bergerak bukan berarti berkembang. Mulai hari ini, jangan hanya bertanya, apakah aku sibuk? Tetapi tanyakan, apakah yang aku kerjakan hari ini benar-benar membawaku lebih dekat pada tujuanku? Karena seringkali, yang menghambat kesuksesan bukan kurangnya waktu, melainkan terlalu banyak waktu yang habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Namun, meskipun kamu sudah mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, masih ada satu faktor yang diam-diam memengaruhi hampir setiap keputusanmu. Bukan kemampuan, bukan motivasi, melainkan orang-orang dan lingkungan di sekitarmu. Kebiasaan keempat adalah mudah terpengaruh. Pernahkah kamu benar-benar bertanya, berapa banyak keputusan dalam hidupmu yang benar-benar berasal dari dirimu sendiri? Mungkin kamu berpikir, semua pilihan yang kamu ambil adalah hasil dari keinginanmu. Padahal kenyataannya, banyak di antaranya lahir karena pengaruh orang lain. Kamu membeli sesuatu karena semua orang sedang membelinya. Kamu memilih pekerjaan karena dianggap lebih bergengsi. Kamu mengejar gaya hidup tertentu karena terus melihatnya di media sosial. Tanpa sadar, kita mulai menjalani hidup berdasarkan apa yang terlihat benar di mata orang lain, bukan berdasarkan apa yang benar-benar kita inginkan. Dalam psikologi, ada sebuah fenomena yang disebut social conformity, yaitu kecenderungan manusia untuk mengikuti pendapat atau perilaku kelompok agar merasa diterima. Karena sejak dulu, otak manusia menganggap diterima oleh kelompok sebagai bagian dari cara bertahan hidup. Masalahnya, di era sekarang, kelompok itu bukan hanya teman atau keluarga, tetapi juga media sosial, algoritma, tren, bahkan orang-orang yang tidak pernah kita kenal. Akibatnya, kita lebih sibuk mengikuti arah hidup orang lain daripada menentukan arah hidup kita sendiri. Dan ketika itu terjadi, kesuksesan yang kita kejar seringkali bukan lagi milik kita, melainkan standar yang dibuat oleh orang lain. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, berapa banyak keputusan yang benar-benar kamu ambil karena itu memang sesuai dengan tujuan hidupmu? Dan berapa banyak yang sebenarnya hanya karena takut dianggap tertinggal? Karena orang yang terlalu mudah terpengaruh
akan terus mengubah arah, mengikuti tren, mengikuti pendapat, mengikuti ekspektasi. Sementara orang yang benar-benar berkembang justru tahu kapan harus mendengarkan orang lain dan kapan harus mempercayai dirinya sendiri. Sampai di sini, mungkin kamu mulai menyadari beberapa kebiasaan yang selama ini, tanpa sadar, sering kamu lakukan. Menunggu waktu yang tepat, memilih zona nyaman, merasa sibuk padahal tidak benar-benar maju, dan terlalu mudah mengikuti pengaruh orang lain. Tapi coba perhatikan, kenapa kebiasaan-kebiasaan itu terus terulang? Kenapa kita sering sadar kalau itu salah, tetapi beberapa hari kemudian, kita kembali melakukannya lagi? Jawabannya sederhana. Karena kita terlalu sibuk menjalani hidup sampai lupa berhenti sejenak untuk mengevaluasi diri sendiri. Dan menurut saya, inilah kebiasaan yang paling berbahaya. Kebiasaan kelima adalah tidak pernah berefleksi. Ada satu kebiasaan yang menurut saya menjadi akar dari semua kebiasaan yang sudah kita bahas, yaitu tidak pernah berhenti sejenak untuk mengevaluasi diri sendiri. Kebanyakan orang ingin hidupnya berubah, tetapi mereka menjalani hari demi hari dengan cara yang sama, bangun, bekerja, pulang, tidur, lalu mengulanginya lagi keesokan hari, tanpa pernah bertanya, apakah cara yang aku jalani selama ini benar-benar membawaku ke kehidupan yang aku inginkan? Padahal, perubahan tidak dimulai ketika kamu bekerja lebih keras. Perubahan dimulai ketika kamu berani mengakui bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Orang yang terus berkembang bukan karena mereka tidak pernah melakukan kesalahan, justru sebaliknya. Mereka sering melakukan kesalahan, tetapi mereka mau berhenti sejenak, belajar darinya, lalu memperbaikinya. Sedangkan banyak orang terlalu sibuk menjalani hidup sampai lupa mengevaluasi hidup itu sendiri. Akibatnya, mereka mengulang kesalahan yang sama, mengambil keputusan yang sama, dan akhirnya mendapatkan hasil yang sama. Mulai hari ini, luangkan 5 menit di akhir harimu, tanyakan pada dirimu sendiri. Apa satu hal yang hari ini sudah kulakukan dengan baik? Dan apa satu hal yang harus kuperbaiki besok? Karena perubahan besar jarang terjadi karena satu keputusan yang luar biasa. Perubahan besar lahir dari keberanian untuk memperbaiki diri sedikit demi sedikit setiap hari. Kalau kita perhatikan, 5 kebiasaan tadi terlihat berbeda, tetapi sebenarnya semuanya saling terhubung. Menunggu membuatmu tidak pernah memulai. Zona nyaman membuatmu berhenti berkembang. Kesibukan membuatmu merasa produktif, padahal tidak benar-benar maju. Pengaruh orang lain membuatmu kehilangan arah. Dan kurangnya refleksi membuat semua kebiasaan itu terus berulang. Kabar baiknya, kebiasaan bisa dipelajari. Dan kebiasaan juga bisa diubah. Lalu, bagaimana cara memutus siklus ini? Sebenarnya, kamu tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Karena semakin banyak hal yang ingin kamu ubah dalam satu waktu, semakin besar kemungkinan kamu akan menyerah di tengah jalan. Mulailah dari satu kebiasaan. Pilih satu yang paling sering kamu lakukan. Kalau kamu terbiasa menunda, latih dirimu untuk segera memulai meskipun hanya 5 menit. Kalau kamu terlalu nyaman, tantang dirimu melakukan satu hal yang membuatmu sedikit tidak nyaman setiap hari. Kalau kamu merasa sibuk, tanyakan setiap malam, apa yang benar-benar membawaku lebih dekat ke tujuanku hari ini? Kalau kamu mudah terpengaruh, kurangi waktu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Dan kalau kamu jarang berefleksi, luangkan 5 menit sebelum tidur untuk mengevaluasi harimu. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan tentang melakukan perubahan besar dalam satu malam. Kesuksesan adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang terus kamu ulang setiap hari. Jadi, kalau setelah menonton video ini kamu hanya mengingat satu hal, ingatlah ini. Hidupmu tidak ditentukan oleh satu keputusan besar. Hidupmu ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus kamu ulang setiap hari. Maka mulai besok, jangan mencoba menjadi versi terbaik dari dirimu. Cukup menjadi sedikit lebih baik daripada dirimu yang hari ini. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Sebelum video ini selesai, saya ingin mengajak kamu melakukan satu hal. Tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Dari 5 kebiasaan tadi, kebiasaan nomor berapa yang paling ingin kamu hentikan mulai hari ini? Saya penasaran membaca jawabannya. Dan siapa tahu, jawabanmu bisa menjadi pengingat bagi orang lain bahwa mereka juga tidak sendirian. Kalau kamu ingin terus belajar tentang psikologi, pengembangan diri, dan cara membangun hidup yang lebih baik, pastikan kamu subscribe Narasa. Kita akan belajar menjadi 1% lebih baik setiap hari. Bersama-sama, sampai jumpa.
di video berikutnya.